Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada hari ini saudara kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran ke-13 yang bertajuk Israel di Mesir. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk pelajaran Sekolah Sabat kita, Israel di Mesir. Mengapa Israel tinggal di Mesir? Bacaan Alkitab untuk pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini seperti yang ada di screen saudara ya. Ayat hafalan, Kejadian 47 ayat 27. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Pendahuluan Sekolah Sabat kita. Yakub bertanya kepada Tuhan tentang pergi ke Mesir dan melakukannya. Orang-orang Israel mula-mulai diselamatkan dari kelaparan yang menghancurkan Kanaan. Tindakan terakhir Yakub adalah memberikan beberapa berkat untuk anak-anak Yusuf dan untuk masing-masing kepada ke-12 suku Israel. Kitab Kejadian berakhir dengan kematian Yakub dan Yusuf. Walaupun dalam suasana Mesir yang makmur ini, harapan untuk kembali ke tanah perjanjian masih perkara yang terpenting. Topik-topik perbincangan kita pada minggu ini seperti yang ada di screen Anda. Kita langsung ke tajuk yang pertama, yaitu Yakub melakukan perjalanan menemui Yusuf. Mengapa Yakub pergi ke Mesir? Bagaimana situasi pertemuannya dengan Yusuf? Kejadian 46 ayat 3 katakan, lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Apabila Yakub meninggalkan tempat tinggalnya di Kanaan, dia penuh dengan harapan, jaminan bahwa dia tidak akan lapar lagi. Berita baik bahwa Yusuf masih hidup pasti memberinya momentum yang dia perlukan untuk meninggalkan tanah perjanjian. Keberangkatan Yakub mengingatkan pengalaman Abraham. Walaupun dalam kes Abraham dia menuju ke tanah perjanjian, Yakub mendengar janji yang sama yang Abraham dengar daripada Tuhan, yaitu dia akan menjadikannya bangsa yang besar. Kejadian 46 ayat 3. Dan boleh dibandingkan dalam Kejadian 12 ayat 2. Panggilan Tuhan di sini juga mengingatkan perjanjian Tuhan dengan Abraham. Dalam kedua-dua keadaan itu, Tuhan menggunakan kata-kata yang meyakinkan yang sama. Jangan takut. Dan juga Anda boleh bandingkan dalam Kejadian 46 ayat 3 dan Kejadian 15 ayat 1. Yang mengandungi janji masa depan yang gemilang. Ketika Yakub tiba di Beersheba, dia mencari tuntunan Tuhan. Tuhan memperbaharui janji yang telah dibuatnya dan meyakinkan Yakub bahwa Yusuf akan menutup matanya. 70 orang menetap di Mesir. Perhitungannya aneh. Menurut Kejadian 46 ayat 26 hingga 27, menantu perempuan tidak dihitung, tetapi Yusuf dan anak-anaknya telah dihitung meskipun mereka sudah ada di sana. Angka ini mungkin berhubungan dengan 70 bangsa yang muncul setelah air bah. Lagi pula, berkat itu bukan hanya untuk orang Israel, tetapi untuk semua bangsa. Rencana keselamatan meliputi semua orang yang menerima pengampunan dan hidup kekal yang dibawa oleh pengorbanan Yesus. Kita ke tajuk yang kedua, yaitu Yakub menetap di Mesir. Cerita ini boleh dibaca dalam buku Kejadian pasal yang ke-47. Mengapa Yakub menetap di Mesir? Apakah dia akan kekal di sana? Apa rencana Tuhan seterusnya kepada Yakub? Kejadian 47 ayat 10 mengatakan, lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun.
Agak menarik saudara, walaupun Yakub sudah diberitahu tentang Yusuf yang masih hidup di Mesir, Tuhan masih memberikannya penglihatan malam. Kejadian 46 ayat 2. Dan di dalam penglihatan itu Tuhan memerintahkan dia untuk pergi. Yakub meninggalkan tanah perjanjian untuk pergi ke Mesir, negeri yang menakjubkan, yang mana kemudiannya dikaitkan dengan tempat di mana Tuhan tidak mahu umatnya kembali ke sana lagi. Ulangan 17 ayat 16. Yusuf memperkenalkan saudara-saudaranya kepada Firaun sebagai gembala. Kejadian 47. Jelas bahwa Yusuf tidak ingin mendedahkan kepada mereka godaan istana yang penyembah berhala. Firaun memberi mereka Goshen, tanah terbaik untuk penggembalaan. Dia juga menawarkan mereka pekerjaan, yaitu mengurus ternak Firaun. Kejadian 47 ayat 6. Kemudian Yusuf memperkenalkan ayahnya kepada Firaun, dan Yakub memberkati Firaun. Kejadian 47 ayat 7. Seorang gembala nomad memberkati raja negara yang paling kuat. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Ibrani 7 ayat 7. Bagi Tuhan, kebesaran sejati datang dari hubungan yang kuat dengannya dan bukan dari posisi sosial. Pena Inspirasi mengatakan, Yusuf membawa 5 orang saudaranya untuk diperkenalkan kepada Firaun dan menerima pemberian tanah daripadanya untuk tempat tinggal mereka pada masa depan. Ucapan terima kasih Firaun kepada Perdana Menterinya menyebabkan raja itu memberi penghormatan kepada mereka dengan perlantikan ke jabatan negara. Tetapi Yusuf yang setia menyembah Yahweh berusaha untuk menyelamatkan saudara-saudaranya daripada terdedah kepada godaan-godaan di istana kafir. Oleh itu dia menasihatkan mereka untuk memberitahu secara terus terang apabila ditanya oleh raja tentang pekerjaan mereka. Anak-anak Yakub menuruti nasihat itu, serta berhati-hati juga untuk menyatakan bahwa mereka datang untuk tinggal sementara sahaja di negeri itu, bukan untuk menjadi penduduk tetap di sana. Dengan demikian, mereka boleh meninggalkan tempat itu jika mereka memilih untuk pergi. Raja menentukan bagi mereka sebuah tempat di tanah yang terbaik. Negeri itu Goshen. Langsung kita ke tajuk yang ketiga, yaitu Yakub memberkati anak-anak Yusuf. Kejadian 48. Apa tindakan Yakub seterusnya bila berada di Mesir? Apa tujuan Yakub memberkati anak-anak Yusuf? Kejadian 48 ayat 16 katakan, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku, Abraham dan Ishak. Apabila Yakub menghampiri kematian, dia mengingat kepulangannya yang terdahulu ke Betel. Ketika dia menerima daripada Tuhan janji yang diperbaharui tentang milik selama-lamanya yang diberikan kepada Abraham. Oleh itu, harapan untuk tanah perjanjian adalah pemikiran yang menghiburkan, menyuburkan harapan semasa dia merasakan kematian sudah hampir. Yakub mengangkat kedua anak Yusuf sebagai anaknya sendiri. Karena itu, memberikan Yusuf bahagian ganda, yaitu hak sulung. Kejadian 48 ayat 5. Dia berbuat demikian dalam konteks janji masa depan berkenaan dengan keturunannya sendiri. Dalam acara pribadi ini, Yakub merujuk beberapa peristiwa penting dalam hidupnya dan beberapa yang akan datang. Kita lihat di skrin saudara, yaitu Yakub memikirkan tentang berkat Tuhan di Betel, janji tanah perjanjian, kematian Rahel di Efrat, pemeliharaan Allah yang tetap, perlindungan Allah, pertumbuhan bangsa Israel, dan kembali ke Kanaan. Seterusnya saudara, kita ke tajuk yang keempat, yaitu Yakub memberkati anak-anaknya. Kejadian 49. Apalagi yang Yakub lakukan sebelum dia mati? Mengapa dia memberkati anak-anaknya juga?
Kejadian 49 ayat 1 katakan, kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul, supaya aku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berkat itu menunjukkan sejarah masa depan 12 suku Israel. Yakub melihat Mesias dan harapan keselamatan akhirnya. Harapan ini sudah ditunjukkan dalam kata-kata pembukaan Yakub yang menggunakan ungkapan pada zaman akhir, Kejadian 49 ayat 1. Ungkapan yang merujuk kepada kedatangan Raja Mesianik, kedatangan Tuhan, kedatangan Yesus Kristus. Yakub meramalkan masa depan setiap suku. Kita lihat saudara dalam Kejadian 49. Ruben, dia kehilangan kepimpinannya. Tidak ada hakim, raja atau nabi daripada Ruben. Kemudian Simeon dan Lewi. Simeon adalah suku terkecil dan terpedaya oleh Yehuda. Lewi tersebar di antara suku-suku lain dan menjadi berkat. Yehuda, kekuatan utama yang memerintah Israel. Mesias berasal dari suku Yehuda. Zebulon, mereka tinggal di utara, dekat laut Mediterania. Kemudian Isyakar, suku pemberani, mereka puas dengan nasib mereka. Mereka tidak ingin memimpin atau bebas. Kemudian seterusnya. Dan mereka dikenal sebagai kepakaran dalam melakukan kejahatan. Mereka menghakimi Israel melalui Samson. Gad, mereka digambarkan sebagai singa dan dibandingkan dengan kijang karena kecepatannya. Asher, mereka tinggal di bagian Kanaan yang paling subur. Salomo menggunakan gandum mereka untuk menyediakan persiapan atau makanan bagi Raja Hiram dan Tirus. Naftali, pemimpin mereka yang paling terkenal adalah Barak. Dia dan Deborah mengalahkan Sisera. Kemudian Yusuf, mereka diberkati oleh Tuhan. Kuat, gembala, batu karang yang maha kuasa, dan selalu berjuang untuk kepimpinan mereka sampai mereka memisahkan diri dari Yehuda. Dan yang terakhir, Benyamin. Mereka adalah pemanah dan pemburu yang pemberani. Orang-orang utama mereka adalah Ehud, Saul, dan Yonatan. Pena Inspirasi mengatakan, seperti yang ditulis oleh Ellen G. White, singa, Raja Hutan adalah lambang yang sesuai bagi suku ini, dari mana datangnya Daud dan anak Daud, Silo, singa dari suku Yehuda, yang sebenarnya yang mana kepadanya semua kuasa akhirnya akan tunduk, dan semua bangsa memberi penghormatan. Seterusnya saudara, kita masuk ke tajuk yang kelima, yaitu harapan akan tanah dijanjikan. Kejadian 49. Apa harapan Yakub kepada keturunannya setelah dia mati? Apa kaitan harapan itu dengan tanah perjanjian? Kejadian 50 ayat 25 katakan, lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah. Katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kesimpulan dari kitab Kejadian terdiri daripada 3 peristiwa yang dipenuhi dengan harapan. Yang pertama, harapan bahwa Israel akan kembali ke tanah perjanjian. Musa, penulis kitab Kejadian, menggambarkan kematian dan pengkebumian Yakub dan Yusuf sebagai peristiwa yang menunjuk ke tanah perjanjian. Kedua, harapan bahwa Tuhan akan mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Saudara-saudara Yusuf khawatir dia akan membalas dendam. Yusuf mengingatkan mereka bahwa Tuhan telah mengubah perbuatan buruk mereka menjadi berkat, sehingga mereka dapat hidup dengan aman. Yang ketiga, harapan bahwa Tuhan akan menyelamatkan manusia yang telah jatuh. Akhirnya, Yusuf memikirkan kematiannya dan menatap masa depan. Yakub dikuburkan di Kanaan, rombongan besar termasuk orang Israel dan Mesir mengikuti jenazahnya. Dia percaya bahwa Tuhan akan mengunjungi bangsa Israel dan membawa mereka keluar dari Mesir, dalam arti kata rohaninya. Harapan yang sama berlaku bagi kita hari ini. Yesus akan segera membawa kita ke Kanaan,
ke Yerusalem surgawi. Pena Inspirasi mengatakan, kesabaran dan kelemah lembutan Yusuf di bawah ketidakadilan dan penindasan, kesediaannya untuk mengampuni dan kemurahan hatinya yang mulia terhadap saudara-saudaranya yang luar biasa, melambangkan ketabahan juru selamat yang tidak mengeluh terhadap kedengkian dan penganiayaan orang jahat, dan pengampunannya bukan saja kepada para pembunuhnya, tetapi terhadap semua orang yang datang kepadanya dengan mengaku dosa mereka dan memohon pengampunan. Biarlah Allah yang membuat rencana bagimu seperti seorang anak kecil. Percayalah pada pimpinan Dia yang akan melindungi langkah kaki orang-orang yang dikasihinya. Allah tidak pernah memimpin anak-anaknya kecuali anak-anak itu mahu dipimpin. Sekiranya mereka dapat melihat akhir dari permulaan dan melihat kemuliaan dari maksud yang mereka penuhi selaku mitra kerja bersama Dia. Jadi saudara, dari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, pelajaran terakhir pada triwalan yang kedua ini, kita boleh menyimpulkan rencana Tuhan tidak pernah akan gagal. Dan yang kedua, ada harapan kepada setiap orang yang datang kepada Tuhan. Yang ketiga, tanah perjanjian atau sorga sudah tersedia bagi setiap orang yang percaya dan terus berharap kepada Tuhan sampai kematian. Jadi saudara, sampai di sini ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga kita mendapat sesuatu dan yang paling penting kita boleh memahami pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau menolong kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.